konselor masa depan adalah konselor yang mengaruhi kehidupan masa depan sehingga tetap eksis dalam menjalani profesi konseling dengan mengikuti perkembangan zaman. Ya. Jadi dengan perkembangan zaman tadi sudah saya aturkan akan terjadi sebuah perubahan yang mewarnai dalam setiap kehidupan manusia, yang apabila kita tidak siap, tidak adaptif, maka akan menimbulkan permasalahan, dan itu juga akan terjadi pada peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Efek-efek dari perubahan zaman yang sekarang ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Permasalahan yang kita hadapi terkait dengan siswa itu sekarang kompleks. Bapak Ibu sudah adakah yang menemukan siswanya bermasalah terkait dengan video calls? Ya, jadi saya juga baru tahu ketika saya menemukan siswa, ya, jadi di HP-nya itu ditemukan rekaman bagaimana dia melakukan komunikasi dengan temannya dalam keadaan terbuka auratnya. Jadi ini kita kemarin juga berkolaborasi dengan SMP lain karena ini melibatkan teman di SMP lain begitu. Dan akhirnya bisa selesaikan. Jadi perkembangan IT ya, itu ternyata juga akan menambah permasalahan yang akan kita hadapi. Jadi mungkin belum jelas terkait dengan video call itu. Jadi melakukan kontak video call dalam posisi inselnya menampilkan bagian tubuhnya semuanya begitu, dan itu sudah dialami oleh sesama kita, dan itu tidak hanya 1-2 orang, ternyata ketika saya telusuri oleh peserta didik kita, dan mereka ternyata banyak yang mengenal aplikasi video call itu. Itu contoh dari permasalahan yang muncul dari masa depan yang sekarang ini dengan efek dari IT yang berkembang. Nah, kemudian konselor masa depan itu harus mampu memanfaatkan dan menggunakan teknologi dalam proses konseling sesuai dengan tuntutan perubahan zaman. Jadi, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk bisa menguasai IT, agar nanti kita juga bisa memanfaatkan IT itu untuk melaksanakan layanan bimbingan konseling kepada peserta didik kita. Kepada Bapak Ibu mungkin ada yang Mbak, Ibu, saya sudah mau pensiun, kiranya nggak perlulah saya belajar tentang IT. Jangan begitu Bapak Ibu. IT itu penting, nanti setelah Bapak Ibu purna pun akan bermanfaat bagi kehidupan kita semuanya. Ya, jadi misalnya sekarang kalau kita di rumah tidak ada makanan begitu ya, kita bisa pesan melalui GoFood. Kalau kita tidak mengetahui aplikasinya, tidak tahu ilmunya, maka itu manfaat itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan Grab, misalnya tidak ada orang yang mengantar, misalnya kita mau keperluan pergi kemana begitu. Ya, kalau kita tidak menguasai IT, tentu kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi itu. Dan juga mungkin bisa digunakan nanti Bapak Ibu yang sudah purna untuk membimbing cucu-cucunya, ya, karena nanti cucu-cucu suatu saat juga akan bertanya, yang ini gimana caranya untuk bisa masuk Google Classroom. Nah, kalau kita sudah memiliki ilmunya, insya Allah itu juga akan bermanfaat cucu-cucu kita semuanya. Kita harus belajar IT. Saya pun juga masih belajar Bapak Ibu sekalian, karena memang perkembangan IT itu sangat luas sekali. Jadi hanya tertentu saja yang saya kuasai dan masih berusaha untuk belajar untuk yang lainnya. Oke, peran konselor sekolah. Yang pertama, konselor sekolah itu sebagai ujung tombak
seperti yang saya aturkan di depan tadi, bahwasanya peran konselor itu menjadi hal yang penting sekali di sekolah, karena dia bisa memberikan sebuah motivasi, bisa penyemangat bagi untuk bisa mengikuti pembelajaran dari semua mata. Kalau yang disampaikan tentang mata ajarnya saja, tetapi kalau guru untuk konselor sekolah itu dia memberikan layanan konseling untuk bisa anak-anak mengikuti pembelajaran untuk semua mata. Yo sik ngenteni ke Pak Wan kan ya absen mriki. Itu sangatlah luar biasa. Belum lagi bagaimana konselor sekolah itu ngirim pak gue chat naku ya kan. Wujudkan siswa-siswa yang berbakat yang nantinya ini bisa menjadi bekal mereka mencapai kesuksesan masa depan. Kemudian selanjutnya adalah peran konselor sekolah sebagai agen perubahan. Ya jelas, jadi kalau kita memberikan layanan konseling, kita pasti akan berusaha untuk merubah hal-hal yang tidak baik pada diri konseli atau merendah untuk meninggi baik, untuk bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi, ya, agar tidak mengganggu proses belajarnya. Kurang 10 menit dalam mengenai konseling itu kita hanya sebagai fasilitator, sebagai motivator, sebagai dinamisator, dan untuk yang penentu, ya, penentu penyelesaian masalah itu tetap harus di tangan siswa. Kita hanya memberikan alternatif solusi permasalahan. Kemudian anak siswa Rian diminta untuk menentukan sendiri pilihan solusi permasalahan yang dia pilih yang sesuai dengan harapan dan menurut pandangan dia. Kemudian konselor sekolah itu sebagai generasi masa depan. Konselor sekolah itu sebagai generasi Indonesia emas. Dan konselor sekolah pun juga akan berupaya bagaimana untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ya, dari konselor generasi masa depan ini juga akan berupaya untuk membentuk siswa-siswa yang akan mencapai generasi emas yang menjadi tujuan pendidikan kita nih Bapak Ibu. Bahwasanya insya Allah kita akan menuju generasi emas Indonesia di tahun 2045. Dan kita pun juga akan merefleksikan agar siswa kita, klien kita untuk bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang sekarang ini sudah tidak. Kemudian Bapak Ibu, konselor sekolah itu sebagai lentera yang memandu bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang unggul. Jadi dalam sistem sosial di sekolah, diantaranya ada guru, ada kepala sekolah, ada tenaga kependidikan. Peran konselor sekolah menjadi lentera yang memandu bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang unggul. Melalui apa? Melalui layanan konseling yang bisa kita lakukan kepada peserta didik kita yang nanti juga menjadi bagian dari bangsa ini untuk menjadi bangsa yang unggul. Kita berikan layanan konseling dengan berbagai bidang, tergantung dari pribadi, tergantung dari email saya tak mendaftar budaya itu tak daftar ke ya anak ya. Ada bidang belajar, ada bidang karir, kemudian untuk fungsi pencegahan, pemahaman, daftarin di apa nih pengembangan, pemeliharaan. Gua tinggi di era mau sudah sekarang orang ada bangsa melangkah ke depan menjadi bangsa yang sertifikat sertifikat konselor masa depan. Ini untuk menjadi konselor masa depan, maka kita harus memiliki kompetensi keterampilan yang
nanti akan kita gunakan untuk melayani peserta didik kita dalam layanan bimbingan konseling. Yang memang pertama, ikut bahwasanya juga kita harus menguasai teorinya terlebih juga dahulu, Bapak Ibu. pokoknya juga Oke. Teori tentang itu bener aku lagi teknik, strategi, bener kok. prosedur, ya. pokoknya juga Ini terkait dengan ilmu-ilmu layanan bimbingan konseling kita harus perkuat, ya. Karena untuk melaksanakan praktek itu yang perlu kita miliki itu adalah teori. Jadi teorinya kuat, kemudian bisa dipraktekkan. Prakteknya juga aktif. Jangan sampai teorinya kuat, tetapi dia tidak pernah melaksanakan praktek konseling. Adakah seperti itu? gitu Ada. Jadi dia itu pintar dalam sisi teorinya, tetapi di sekolah konselor tersebut mungkin jarang melaksanakan layanan. Atau sebaliknya, dia sering berpraktek melakukan layanan bimbingan konseling, ya. Tetapi dia tidak memiliki teori yang kuat. Dia tidak mempunyai ilmu sehingga Rata-rata grup. prakteknya ya Rawani. asal-asalan saja. karena grup rawani ora wenangin Melakukan konseling, ini lagi kita pendekatan ilmu apa yang dilakukan tidak jelas. makasih ya Itu bukan namanya konselor profesional, ya. Itu namanya tukang konseling. Jadi karena apa namanya konselingnya Deh, daftarnya Bu Sumini. berdasarkan Daftarnya Bu Sumini. Aman aku ya tak daftar ke. Aku daftar kene Bu Sumini, jadi bisa untuk bisa ini. menjadi konselor yang Dan dia profesional ini sama nah kan tak daftar kasih anu kan Bang. Sampai kabeh kan tak daftar lagi kan. dan juga Sampai kabeh kan lho gitu kan tak daftar kabeh kan nah aku kan beri kan. praktek-praktek yang intensif itu bisa Sampai kabeh kan dia datang sekolah. ini saya kadang aku dhewe karo tambah gitu. Itu soalnya Untuk Aduh, bukan, memiliki bukan, bukan. kompetensi konselor, Selamat. di antaranya saya pun juga ora kan aku doka aku kasih. Bapak Ibu semua Ora aku doka aku penting aneh. memiliki karena sudah sering praktek, tapi hanya sekedar mengulas saja bahwasanya Yo, untuk kompetensi jenengan kayak target konselor tuh. yang Tapi sebaiknya nggak menguasai yaitu adalah Ora ketang siji ngono lho. jadi kita bisa menggunakan Aku ya, kata-kata. assessment untuk bisa mengungkap Ora kudu kondisi, liyane ya nek. eh, Sing gratis tak share-share karakter ngono kan lho. permasalahan yang dimiliki Tak share-share. sehingga kalau kita bisa memahami itu dengan baik maka akan terjadi interaksi yang baik pula, namanya repot gitu ya, apa ya, repot ya, atau hubungan yang baik antara konselor dengan konseli, sehingga dengan begitu insya Allah dengan pemahaman konselor terhadap kondisi klien maka akan terjadilah interaksi yang positif dan akan bisa menghasilkan layanan dengan konseling yang efektif. Kemudian untuk selanjutnya menguasai landasan teoretik dan pendidikan bimbingan konseling. Menguasai landasan Oh, ini mana HP ini teoretik jadinya dan tadi ilmuwan, saya ada siji. ya, dasar-dasar Loro, HP ini loro aku udah loro Pak, ngono lho jadi. Aku loro teknik-tekniknya, lho tak. ya, pendekatan-pendekatannya. Ada beberapa pendekatan dalam melaksanakan kegiatan konseling. Ada pendekatan diantaranya, masih ingat Bapak Ibu? Pendekatan humanistik. Ada Ning nggo HP iki pendekatan daftare. Ning nggo HP panu ki gur siji tak siji tak. ada Jadi harus sing kabeh kan pendekatan dhewe-dhewe rasional. jenenge. Jadi harus ganti-ganti terus kan. Ya HP kan jedule sudah terdaftar apa-apa. Ya, pendekatan kognitif. Jadi pendekatan-pendekatan itu perlu kita pahami dalam kita Ya, kita memberikan aji layanan berulang tahun hari ini. konseling kepada peserta didik kita Iya, sehingga betul tulisan. Grafik kita aji anak melaksanakan dua praktek konseling itu pulau, berdasarkan Bang. sebuah hal ilmu yang jelas sehingga Oh, nanti Bang. hasilnya juga akan maksimal. Kemudian mengembangkan pribadi dan profesionalitas dalam pelayanan secara berkelanjutan. Mengembangkan pribadi terkait punya pribadi konselor, bagaimana pribadi yang diharapkan oleh klien bisa memberikan sebuah kehangatan, bisa memberikan klien merasa merasa nyaman melakukan konseling di sekolah terkait mungkin dengan kepribadian, kesabaran kita, ya, kemudian keramahan kita, apalagi tanggung jawab kita,
Ya, terkait pribadi-pribadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor yang profesional tentunya. Sing kebangsaan kebangsaan sendiri Pelayanan Apa daftar sih? dengan konseling yang apa daftar sih? juga emang kebangsaan aku sing ngomong kemah kebangsaan. Apa daftar sih? baik Jenenge untuk apa kebangsaan? konselor Pokoke masa depan. Apa daftar sih dulu Mas? Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, Nah, apa daftar sih ini? untuk kepribadian konselor masa depan yang harus dimiliki adalah pemahaman keimanan dan ketakwaan. kapan bayare? Ini menjadi sebuah 0,1 fondasi bagi seorang konselor. gratis pada Konselor yang profesional itu yang keimanan dan ketakwaannya itu kuat, Arek malu-malu. yang bisa merefleksikan Kok nek enggak pangkat pada ndak iki kepiye? kliennya untuk bisa juga memiliki keimanan dan ketakwaan. Udah Dan mau nek ngonsur benar dalam ngomong proses ini. konseling, Tapi saya belum ini bayar. nilai-nilai keimanan itu religius Lah berarti jenengan mendahului warnai bidang. dalam pelaksanaan konseling, jadi nanti insya Allah hasilnya juga akan lebih baik, lebih efektif, Iya, ada. dan orientasinya untuk solusi permasalahan yang akan kita tawarkan kepada klien itu tidak Aku hanya melu sekedar PPI Pak orientasi Jungga gara-gara melu Pak Jungga tetapi juga iso dinggo baru orientasi dicoba kegiatan. Maafkan aku ya. Kemudian Ora. bagian Makan masa lagi. depan itu adalah Sebenarnya Pak Jumel melu PPI ya lho. Awake dhewe melu to itu kelambine itu ketemu iki melu ya. Bar foto-foto anjir tak kerja ra ngomong apa sertifikat nggo bijine kok kajalene. Baru ku ora aku dicoleki. Kan sehingga klien ora nek andikan biji ora kakek ora dicoleki, Pak. Oke ya. Ya, sehingga dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, merasa konselornya care dengan diri. Kemudian selanjutnya adalah memiliki integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Seperti tadi ya, di atas sudah Kenadem sik. ulas bagaimana seorang konselor harus memiliki kepribadian yang kuat, bagaimana dia harus menjadi pribadi yang arif, bijaksana, kemudian sabar, ya, ramah, dan lain sebagainya. Ya, jadi terkait dengan kepribadian-kepribadian yang nanti harus dimiliki oleh seorang konselor masa depan. Kemudian yang selanjutnya adalah konselor masa depan itu adalah menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Jadi di aspek ini kita terkait dengan kinerja berkualitas tinggi, kita itu harus selalu semangat, Bekerja berat selalu Pak ya. semangat, Biasanya cepet banget ya. dan melakukan inovasi dan kreativitas untuk bisa memberikan layanan konseling yang optimal. Oke, mau kayak mulai Bang. Anakmu kayak mulai. Ya, cilik nak dulu. Kemudian untuk proses konseling, ya, jadi Bapak Ibu dalam proses konseling itu akan dipengaruhi antara konselor dan konseli, ya, proses konselor dan konseli itu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Yang pertama adalah keterampilan interpersonal. Ini menjadi keterampilan Padahal yang milih kah ya sama daftar HP ya yang milih kah saat ini. seorang konselor. Bagaimana dia bisa melakukan hubungan komunikasi dengan baik. Kalau komunikasi tidak bisa, maka konseling tidak akan bisa berjalan. Ya. Jadi keterampilan interpersonal itu mutlak harus dimiliki oleh seorang konselor. Bagaimana dia bisa membuat hubungan interaksi sosial dengan kliennya dengan baik, sehingga klien merasa nyaman, merasa senang untuk melakukan layanan tersebut. Kemudian keyakinan dan sikap personal. Jadi konselor harus yakin, optimis bahwasanya dia akan mampu untuk membantu konseli atau klien dalam menyelesaikan permasalahan yang dimiliki oleh klien, ya, oleh siswa kita. Jangan ragu, jangan apa namanya,
Pengen deh. tidak percaya diri bahwa kita mampu bisa membantu penyelesaian siswa, walaupun nanti pada endingnya siswa sendirilah yang akan menentukan solusi mana yang dia ambil untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian kemampuan konseptual, konsep-konsep apa yang dia pakai dalam melaksanakan layanan konseling itu juga perlu dimiliki, ya, konsep terkait dengan ilmu landasan teori, ya, yang akan nanti bisa diterapkan dalam pelaksanaan. Kemudian ketegaran ketegaran itu ya kepercayaan diri konselor dalam melaksanakan dalam melaksanakan layanan konseling. Kemudian juga menguasai teknik konseling yang mau digunakan teknik yang aman. Kalau saya pernah baca di teknik dalam layanan konseling bisa kita pelajari lebih lanjut nanti dengan membuka internet tentang teknik dalam layanan konseling. Kemudian kemampuan untuk paham dan bekerja dalam sistem sosial yang kita miliki adalah sekolah. Jadi kita harus paham bagaimana untuk berkolaborasi dengan sistem sekolah yang kita miliki untuk membantu klien kita atau siswa kita dalam layanan konseling. Terbuka untuk belajar dan berkreasi. Jadi kita juga diupayakan untuk selalu belajar dan belajar terus untuk mengupgrade ilmu kita sehingga nanti untuk pengembangan ilmu itu juga akan lebih membantu dalam kita memberikan dan kita bisa belajar dengan teman seprofesi ataupun juga lintas profesi untuk menambah wawasan pengalaman kita dan nanti akan bermanfaat. Kemudian konselor masa depan itu mampu memperdayakan, mampu membangun daya kekuatan untuk berbuat. Salah satu hal yang dimiliki konselor masa depan itu adalah yang mampu memperdayakan, yang